الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita seputar ilmu usul fikih dan juga kaidah fikhiyah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggabungkan antara dua ilmu yang sangat mulia ini, yaitu ilmu usul fikih dan ilmu al-qawaid al-fikhiyah, kaidah-kaidah fikih, dalam satu kitab yang sudah dikumpulkan dalam suatu pantun, yang sangat indah dan mudah dihafal bagi orang yang dimudahkan. Paham ya? Nah, jumlah pantunnya kurang lebih 103 pantun. Nah, yang mau menghafal silakan tafadhal, yang tidak mau menghafal pun enggak masalah, yang penting kalau mudah dihafal. Paham ya? Kalau mudah dihafal. Matanya ini karya siapa? Karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab yang akan kita bahas ini kitab apa? Mandhumah Ushul Fiqhi wa Qawaidih. Mandhumah Ushul Fiqhi wa Qawaidih. Pantun seputar usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Yang sudah kita bahas kan sudah selesai. Usul fikih sudah kita selesaikan. Apa dulu? Al-usul min ilmil usul. Kemudian apa? Syarah Mandhumah al-Waraqat, ya enggak? Nah, kemudian yang al-qawaidul fiqhiyah sudah kita selesaikan. Al-qawaidul fiqhiyah karya Imam Sa'di sudah kita selesaikan. Kemudian risalah latifah yang dulu itu mengenai usul fikih, mengenai kaidah fiqhiyah sudah kita selesaikan juga. Yang terakhir kemarin apa? Al-qawaidul fiqhiyah yang diambil dari al-qawaid wal usul al-jami'ah sudah kita selesaikan. Nah, sekarang digabungkan. Nah, bagaimana rasanya kalau digabungkan ilmu usul dengan ilmu barakallahu fikum kaidah usul? Karena beda keduanya ya, tentunya beda. Akan disebutkan oleh beliau bedanya apa. Nah, sebelum kita baca apa yang beliau sampaikan, biar antum ada gambaran bedanya. Kalau usul fikih itu yang dibahas adalah apa? Cara beristinbat dari dalil yang masih global dan umum. Nah, beristinbat mengeluarkan dari dalil yang umum tersebut suatu hukum. Paham ya? Suatu hukum. Sedangkan kalau qawaidul fiqhiyah itu rincian. Paham ya? Rincian daripada apa? Nah, barakallahu fikum, hukum-hukum syar'i yang bercabang. Hukum-hukum syar'i yang bercabang dari dalil yang masih global. Tapi kalau usul fikih itu mempelajari ilmu mengenai apa? Bagaimana caranya orang itu bisa istinbat, bisa berdalilkan. Belum. Ini dalilnya umum ini, dalilnya khusus ini. Dibahas dalam masalah apa? Usul fikih aslinya. Kemudian ini bagaimana nih? Ini kan perintah. Oh, perintah berarti al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Ini kan larangan. Al-asl fil nahy yadullu 'alat tahrim, itu dalam usul. Belum. Karena qawaidul fikihnya itu kan kembali ke 5. Ingat al-qawaid khamsu al-qawaid al-kubra itu. 5 kaidah yang besar itu dah. Qawaidul fikih itu muter-muter kemana mana ya kembali ke 5 itu dah. Kembali ke 5 tadi itu. Nah, walaupun sana ada cabang-cabang yang lain, wa illa sumbernya 5 khamsu al-qawaid al-kubra, 5 kaidah yang besar. Nah, langsung saja kita masuk pada halaman yang ke-27. Nah, barakallahu fikum. 27. Antum perhatikan baik-baik di situ. Jadi pantunnya sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum dalam artian sudah sebutkan sebelumnya. Kalau antum mau baca-baca menghafal silakan tafadhal. Dan tapi kalau misalkan belum mampu menghafal, ya paling-paling sudah paham kandungan inti dari pembahasan kitab ini. Jangan sampai selesai kemudian enggak paham sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Qala al-mu'allifu asbahullah bidayatus syarh. Bidayatus syarhi, awal permulaan daripada syarah. Halaman yang ke-27. Nah, ayo. Bidayatus syarhi. Bidayatu asy-syarhi, na'am. Permulaan daripada penjelasan syarah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi nanti kalau antum jumpai kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kok mirip dengan kalamnya Al-Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, enggak usah bingung, enggak usah panik, enggak usah merasa heran karena beliau muridnya itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu muridnya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah taala. Jadi kalamnya terkadang mirip. Cara menjelaskan juga mirip. Jadi enggak perlu antum bingung begini kok mirip ya. Kita katakan karena beliau muridnya.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, muridnya siapa? Muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Mahum insyaallah. Nah, kita lihat. Amma ba'd fa hadhil mandhumatu fi usul fiqh wa qawaidih. Ini adalah pantun atau puisi seputar usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Wal farqu bainahuma, ini perhatikan perbedaannya ini. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, antara usul fikih dengan qawaidul fikih. Namanya antara usul fikih dengan kaidah fikih, apa bedanya? Anna usulal fikhi mawdu'ul bahthi fiha nam adillatul ahkam. Masyaallah. Bahwasanya usul fikih itu inti titik pembahasannya adalah mengenai dalil-dalil hukum. Paham belum? Nah, dalil-dalil hukum, dalilnya gitu loh. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sudah muncul hukum atau belum itu? Belum muncul hukum di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu baru apa? Baru dalil hukumnya. Hukumnya apa beribadah? Wajib. Dari mana? Wa'budullah. U'budullah. Fi'il amr bukan? Ayo, barulah dikeluarkan. Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Berarti ibadah itu wajib. Dalilnya mana? Wa'budullah, perintah. Dan syirik bagaimana hukumnya? Haram. Taunya dari mana haram? Wala tusyriku bihi syai'an. La tusyriku. Larangan bukan? Larangan, la nahiyah. Al-asl fil nahi yadullu 'ala tahrim. Selesai. Itulah yang namanya usul fikih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi titik berat pembahasannya itu mengenai seputar dalil-dalil hukum. Paham ya? Dalil-dalil hukum. Karena dari dalil itu nanti keluar hukum gitu loh. Ya enggak? Dari ungkapan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ada enggak hukumnya di situ dikeluarkan? Ada. Apa? Hukum ibadah, hukum syirik. Ya enggak? Hukum ibadah mentauhidkan Allah Ta'ala apa hukumnya? Wajib. Dalilnya mana? Wa'budullah. Sisi pendalilannya dari mana? Sisi pendalilannya wajhul istidlal. Kita katakan wa'budullah, wa'budu amr atau bukan ubudu? Amr. Kembali ke kaidah. Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Paham ya? Naam. Kemudian apa hukum syirik? Haram. Lah kenapa haram? Wala tusyriku bihi syai'a. Paham ya? Jadi ayat itu saja kalau antum jelaskan itu Masya Allah panjang lebar. Antum lihat, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. La tusyriku la apa? La nahiyah. Ingat-ingat kaidahnya, kita keluarkan kaidahnya. Al asl fin nahyi yadullu 'ala tahrim. Hukum asal larangan menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Berarti berbuat kesyirikan hukumnya adalah haram. Tambah lagi syai'an. Wah, syai'an ini kita enggak boleh mensekutukan Allah Taala itu dengan apa ya? Dengan semua perkara. Sesuatu apapun enggak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah Taala. Taunya dari mana? Syai'an. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kembali ke kaidah lagi. Ya enggak? An-nakirah fi siyaqin nahi tufidu al-umum. Kaidah semuanya intinya. Ya enggak? Isim nakirah itu kalau berada di konteks larangan memberikan faedah apa? Umum. Memberikan kaidah umum. Memberikan kaidah umum, bukan kaidah khusus, umum maknanya. Berarti syai'an, sama sekali enggak boleh kita mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun, enggak boleh. Paham ya? Tidak dengan nabi yang diutus, tidak pula dengan malaikat yang barakallahu fiikum terdekat. Enggak boleh sama sekali. Naam. Mahum insyaallah, coba bayangkan. Jadi faedahnya pelajari ilmu usul itu, antum bisa menjabarkan ayat yang semula kelihatannya pendek, dijabarkan, dijelaskan itu bisa memakan waktu gitu ya. Nah, ini termasuk taktik cara di dalam menjelaskan, sehingga nanti kalau misalkan antum dituntut untuk ngisi muhadarah atau mengisi suatu kajian, itu panjang lebarnya kembali kepada antum menjelaskan bisa atau tidak. Paham ya? Karena 2 dalil 3 dalil saja kalau antum bisa menjelaskan itu bisa 1 jam. Bisa 1 jam. Nyambung terus, nyambung ini sehingga apa? Tidak terasa ternyata sudah 1 jam. Tapi kalau 1 dalil antum tahunya cuma artinya saja, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Taala dan jauhilah kesyirikan. Jauhilah apa? Kesyirikan atau tinggalkanlah kesyirikannya. Dan jangan kalian mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Dah sampai itu toh. Selesai enggak? Selesai, baru 1 menit, enggak ada. Paham ya? Tapi kalau itu bisa jabarkan, oh ini perintah, ini amr, oh ini larangan. Sehingga termasuk fungsi tujuan mempelajari ilmu usul fikih itu di antaranya apa? Barakallahu fiikum. Na'am barakallahu fiikum. Dia akan bisa menjabarkan suatu ayat, akhirnya bisa mengeluarkan hukum dari ayat yang simpel dan padat tadi itu. Mahum insyaallah. Nah, berikutnya. Kata beliau,
Dalil-dalil hukum dari mana? Minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. 4 masadiruddin. Yang dihafal ini. 4 dikenal dengan apa? 6 arba'atu masadiruddin. 4 sumber agama. Apa itu? Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Ini 4 dikenal dengan apa? Dengan masadiruddin. Sumber agama kita ini ada 4 tadi itu. Alkitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Sudah kita lewati semuanya. Nah, barakallahu fikum. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan yang ada keterkaitan dengan itu. Paham maksudnya ya? Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang membahas seputar dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' dan juga qiyas. Amma qawaidul fikhi, adapun kaidah fikih perhatikan baik-baik itu, fa mawdu'ul bahthi fiha fil fikhi. Pembahasan mengenai kaidah fikih itu titik beratnya pada ilmu fikih. Kembali kepada ilmu fikih. Paham ya? Antum misalkan barakallahu fikum membawa apa? Membawa tangga misalkan atau gotong tangganya gitu kemana-mana. Ini bisa jadi dosa, bisa jadi apa? Dapat pahala. Tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham ya? Karena masuk dalam kaidah fikih. Masuk dalam kaidah fikih ya kan, al-umur bimaqasidihha. Semua perkara tergantung niat dan tergantung dengan niat dan tujuannya. Naam. Jadi antum bawa tangga untuk apa tadi? Kalau antum bawa tangga untuk mencuri, haram enggak? Haram. Tapi kalau antum bawa tangga untuk memperbaiki masjid misalkan, yang itu tempat ibadah, yuk jar dapat pahala itu. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, alladzi huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Yang mana fikih itu adalah ilmu, mengilmui bil ahkam syar'iyyah, yaitu mengilmui tentang hukum-hukum syar'i al-far'iyyah yang cabang. Nah, karena nanti ada far'iyah ada asliyah ya, cuman ini kita ngikutin alur beliau aja. Nah, fikih itu barakallahu fikum, ilmu fikih itu adalah ilmu apa? Ilmu mengilmui apa? Mengilmui tentang hukum-hukum syar'i yang bercabang, muta'alliqah yang ada keterkaitan bi af'al mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan orang yang telah terbebani syariat. Paham ya? Mulai dari apa? Mulai dari barakallahu fikum wajibnya, sunnahnya, paham ya? Haramnya, makruhnya, kemudian mubahnya. Nah, itu kan hukum yang berkaitan masalah apa? Masalah barakallahu fikum al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat. Naam. Fahiya qawaidul fiqhi wa laysat qawaida li usul fiqhi. Yang mana? Barakallahu fikum, yang sebelumnya tadi itu yaitu hukum-hukum syar'iyyah yang bercabang tadi yang berkaitan masalah perbuatan orang yang terbebani syariat tadi itu masuk dalam kaidah-kaidah fikih dan bukan kaidah-kaidah usul fikih. Walakinnaha takunu qaidatan, akan tapi dia bisa menjadi kaidah tastamilu ala furu'in muta'addidah, yang tercakup atau yang mencakup barakallahu fikum di dalam kaidah tersebut cabang-cabang yang beraneka ragam. Kesimpulannya barakallahu fikum, usul fikih itu yang dibahas mengenai apa tadi? Tata cara bagaimana orang itu bisa beristinbat, mengeluarkan apa? Hukum dari dalil yang masih global. Mengeluarkan hukum dari dalil yang masih global. Nanti disambungkan dengan apa? Dengan ilmu al-qawaidul fiqhiyah. Kalau qawaidul fiqhiyah itu membahas malah kaidah-kaidah fikih yang rinci. Paham ya? Yang rinci, yang dia nanti berkaitan masalah apa? Pembebanan, berkaitan masalah ahkam taklifiyah. Al-ahkam taklifiyah yaitu hukum-hukum pembebanan syariat. Nah, kita lihat. Wa minal kutub fi dzalika qawaid Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan termasuk kitab-kitab berkaitan masalah tersebut adalah masalah berkaitan masalah qawaidul fiqhi, qawaidul fiqhiyah, kaidah fikih. Adalah qawaid Ibnu Rajab Al-Hambali. Yaitu kitab qawaid karya Ibnu Rajab Al-Hambali, tilmidzi Ibnu Qayyim rahimahumullah. Yaitu muridnya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Semoga Allah telah merahmati keduanya. Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Ibnu Qayyim. Fa innalahu kitaban sammahu, beliau memiliki kitab dinamakan dengan apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Dinamakan dengan apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Mirip semua kan namanya, mirip dengan karya Sa'di juga mirip. Dinamakan dengan Al-Qawaidul Fiqhiyah. Yadhkur al-qa'idah wa ma yatafarra' anha min masail. Beliau menyebutkan kaidah-kaidah dan juga yang tercabang darinya berupa permasalahan-permasalahan yang ada. Wa huwa kitabun 'azim, yang mana kitab tersebut adalah kitab yang agung, kitab yang mulia. Lakinnahu yahtaj ila syakhsin qad balagha min al-fiqhi manzilatan. Tapi masih membutuhkan kitab tersebut
Nah, barakallahu fikum, butuh kepada orang yang sudah barakallahu fikum dia mencapai tingkatan fikih. Maksudnya dia sudah paham ilmu fikih itu ya. Nah, kedudukannya itu sudah mencapai tingkatan dia paham ilmu fikih. Li'anna fihi sha'ubah, karena di dalamnya ada barakallahu fikum sesuatu yang sulit di situ. Paham ya? Nah, sesuatu yang sulit karena enggak semua orang bisa memahaminya. Qawaid Ibnu Rajab ini termasuk kalau orang mempelajarinya sudah paham itu bisa dikatakan spesial. Karena di sana juga termasuk tingkatan tinggi ya. Nah, setelah mudzakirah biasanya pelajari setelah mudzakirah. Setelah mudzakirah baru qawaid Ibnu Rajab tersebut yang dipelajari. Paham maksudnya ya? Nah, wa nadran ila annani ra'aitu anna an-nadma yashul hifdhuhu. Dan setelah kami memandang kembali bahwasanya kami berpendapat bahwasanya pantun itu lebih mudah untuk dihafal. Wa yabqa fil hafidhah aktsar, dan akan menetap dan membekas pada barakallahu fikum benak manusia itu lebih banyak. Maksudnya lebih banyak membekas di pikiran manusia itu lebih banyak membekas. Antum ketika menghafal pantun mudah dihafal, hilangnya juga sulit kan biasanya. Wal aslu fi adatinal ibah. Ingat terus kan kalau pantun bentuknya seperti itu. Tapi bagi orang yang dimudahkan itu ya. Kalau bagi orang-orang yang belum dimudahkan karena bahasa Arabnya belum punya ya biasanya agak kesulitan. Tapi kalau sudah faham, apalagi tahu artinya itu mudah dihafal. Nazamtu hadhil mandhumah fa kuntu kullama marra bi qa'idatan min usul fiqhi aw min al-fiqhi wada'tuha fi hadhil mandhumah. Dahulu kata beliau, akhirnya aku setelah memandang bahwasanya pantun itu lebih mudah dihafal dan lebih melekat dan juga membekas di benak manusia, aku membuat pantun. Dengan pantun ini fakuntu kullama, dahulu aku setiap kali melewati suatu kaidah dari kaidah usul fikih atau dari kaidah fikih, aku meletakkannya pada pantun ini. Akhirnya sampai menjadi apa? Pantun yang jumlahnya 100 tadi, 103 tadi ya. Barakallahu fikum, 103 tadi ya jumlahnya ya. Barakallahu fikum. Semula beliau cuma gitu, melewati pembahasan, pelajaran, ada kaidah dimasukkan, sampai menjadi pantun jumlahnya 103 pantun tadi. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ayo na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, wa ma ziltu altamisu qawaida fi usul fikih, dan aku masih terus-menerus mencari kaidah-kaidah barakallahu fikum ilmu usul fikih, au fil fikih, atau kaidah-kaidah fikih. Tujuannya apa? Liulhiqaha bihadil mandhumah, agar aku bisa mengikutkannya pada pantun ini. Walidzalika la tu'tabar hadil mandhumah tamatan. Oleh karena itu pantun ini belum dianggap sempurna. Pantun yang jumlahnya 104 ini, 103 ini belum dianggap apa? Sempurna. Masih ada tambahan lagi dan beliau masih mencari-cari, karena ini otomatis ketika beliau masih hidup saat itu ya. Kalau sekarang sudah meninggal kan? Barakallahu fikum wa illa sudah mewakili. Pantun tersebut sudah mewakili. Barakallahu fikum. Kesimpulannya barakallahu fikum, pembahasan kali ini adalah seputar perbedaan antara usul fikih dengan al-qawaidul fiqhiyah. Bahwasanya qawaidul fiqhiyah itu barakallahu fikum membahas seputar apa tadi? Hukum-hukum syar'i yang bercabang yang berkaitan masalah perbuatan orang-orang yang terbebani syariat, baik itu perkara yang wajib ataupun sunnah ataupun makruh ataupun haram atau perkara yang mubah. Adapun kalau usul fikih barakallahu fikum yaitu membahas seputar apa tadi? Dalil-dalil hukum yang masih global. Dengan mempelajari ilmu usul fikih, antum akan pandai dan bisa mengambil istinbat, mengambil pendalilan, mengeluarkan dari hukum yang global itu, mengeluarkan dari dalil yang global itu tersebut, suatu hukum, mengeluarkan dari dalil yang global suatu hukum. Contohnya sudah kami sebutkan tadi itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Ana tutup dengan contoh yang lain biar nanti antum paham. Jadi antum ketika menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bukan cuma cukup dihafal saja, tapi kan dituntut untuk mengetahui pendalilannya. Paham ya? Dalilnya mana? Qala Allah. Dalilnya mana? Qala Rasul. Karena enggak setiap orang yang hafal Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bisa berdalil. Tidak semuanya, tergantung dia pengalaman dia dan juga pemahaman dia terhadap ilmu usul di antaranya. Dengan adanya ilmu usul tersebut dan pengalaman dia dan belajar, sering mendengar, dia akan tahu. Dalilnya mana kalau ibadah itu
adalah wajib. Dalilnya mana? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an misalkan. Atau dalilnya mana salat itu wajib? Apakah ada dalam Al-Qur'an as-salatu wajibatun? Ada enggak? Enggak ada. Apakah ada dalam as-sunnah as-salatu wajibatun? Enggak ada juga. Berarti salat enggak wajib kata mereka. Kita katakan wajib. Lah mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali perintah untuk salat. Ya enggak? Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Paham ya? Nah, dari sinilah kita dituntut untuk apa? Beristidlal. Dari mana sisi pendalilannya? Kalau salat wajib, ini kan perintah amr. Sedangkan kaidahnya apa? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Berarti salat wajib. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena sudah kita lewati yang namanya suatu perbuatan ibadah itu memang butuh dalil. Dalil itu ada yang nas. Tahu nas ya? Secara khusus dinaskan, ditentukan, ditetapkan itu ada. Ada dalil yang sifatnya apa? Istinbat. Atau mengambil istinbat dari dalil yang umum, nah atau dalil yang lain, kemudian dari pengambilan istinbat tersebut mengeluarkan suatu hukum. Paham ya? Akhirnya muncullah suatu hukum. Nah, jadi terkadang pendalilan itu jangan langsung mencari yang letterlek, yang langsung ada secara apa? Secara tepat, secara nas itu enggak harus, terkadang enggak ada. Seperti kucing. Ada enggak misalnya nas khusus kucing itu haram itu? Al-hirru haramun, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Kembali pada dalil umum. Dari dalil yang umum tersebut mengenai apa? Mengenai hewan yang memangsa dari kalangan hewan yang bertaring, ya enggak? Nah, dari dalil umum itu kita ambil istinbat, berarti kucing masuk gitu loh. Paham ya? Jangan seperti orang-orang Qur'aniyun, aqlaniyun yang mereka katanya cukup Al-Qur'an, as-sunnah enggak perlu katanya. Akhirnya menghalalkan apa? Kucing. Menghalalkan cindil anak tikus. Paham ya? Anak tikus katanya cindil ini kan bukan tikus katanya. Kita katakan cindil itu kalau bukan tikus apa? Lah ibunya aja tikus. Ibunya tikus. Iya enggak? Cindilnya otomatis juga apa? Dari mana? Ya dari tikus itu. Paham ya? Haram, sama aja. Paham ya? Kata mereka cindil ini halal katanya. Yang diharamkan tikusnya katanya. Nah, cindil itu anak siapa? Allah musta'an. Itu ada pembahasan seperti itu. Allah musta'an. Antum dengar mungkin tertawa sendiri dengar dari salah satu orang MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an yang pinggir jalan pelang-pelang itu, hati-hati itu. MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an itu biasanya ngawur penafsirannya. Sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akalnya, akhirnya apa? Cindil pun dihalalkan. Nah, kata mereka ini enggak ada pengharamannya dalam Al-Qur'an. Jadi kalau mau siapa yang mau ya kita enggak mengharamkan katanya. Walaupun kami sendiri tidak mau tapi. Paham ya? Tapi enggak ada yang haram, kita katakan haram sebagaimana tikusnya. Termasuk fawasik al-khams itu. 5 hewan fasik yang diperintahkan untuk membunuh. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.